Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, sebuah esai oleh Gel Bawu. Saya akan melanjutkan membacakan bagian ketiga dari buku ini. Bagian 3. Hal yang paling menunjukkan jati dirimu. Jika kau tidak mencintai dirimu sendiri, kau akan menyalahkan dirimu sendiri. Meski awalnya kau membenci orang yang menyakitimu, kau akan terus bersikap baik kepada orang lain tanpa peduli kau tersakiti. Karena kau pikir kau harus terlihat baik-baik saja agar dipandang baik oleh orang lain. Kau akan sangat khawatir terhadap masa depanmu, karena kau tidak bisa percaya pada dirimu sendiri. Semakin rendah harga diri, semakin sulit melakukan semuanya. Sulit untuk memilih apa yang kau sukai, sulit untuk mengatakan apa yang tidak kau sukai, sulit untuk memutus hubungan dengan orang yang tidak kau sukai, sulit untuk mengabaikan sepatah kata yang bisa melukaimu, sulit untuk mengendalikan emosi, sulit untuk tidak banyak berharap pada orang lain. 2 cara untuk meningkatkan harga diri. Cara pertama untuk meningkatkan harga diri adalah sering bertemu orang-orang yang bisa menerima dan menyukai dirimu apa adanya. Dengan begitu, sikap baik satu sama lain bukan atas dasar ia melakukan sesuatu untukmu atau sebaliknya. Karena kau bisa menunjukkan dirimu apa adanya, kau akan jadi menghargai dirimu sendiri. Kau bisa merasakan bahwa ada seseorang yang menyukaimu apa adanya. Memang akan ada masalah dalam hidup yang bisa membuat harga dirimu menurun lagi. Saat itu terjadi, orang yang menyukaimu apa adanya akan menjadi kekuatan besar yang bisa menjaga harga dirimu. Cara kedua adalah dengan mengetahui apa saja yang kau sukai. Semakin sering kau melakukannya, harga dirimu akan semakin tinggi. Harga diri adalah rasa suka pada diri sendiri. Jadi, menurunnya harga diri itu karena kau tidak memiliki atau tidak mengetahui apa saja yang kau sukai. Cara untuk memulai pencarianmu terhadap apa yang kau sukai adalah duduk diam dan memikirkan apa saja yang mungkin kau sukai. Setelah itu kau harus meluangkan waktu untuk mencoba banyak hal, sampai kau tahu kesukaanmu. Jika kau menemukan sesuatu yang kau sukai, tetapi kau tidak berusaha mencarinya dan hanya duduk berpikir, atau hanya menuliskannya pada buku catatan tanpa mencoba, maka kau akan berpikir seperti ini. Aku punya banyak hal yang aku sukai, tapi aku tidak fokus melakukannya. Aku tahu apa yang aku sukai, tapi aku tidak terlalu bahagia. Itu artinya kau sama sekali tidak tahu apa yang kau sukai. Sesuatu yang kau pikirkan saat duduk diam itu bukanlah hal yang benar-benar kau sukai. Ketidaktahuan itu membuatmu salah paham, hingga sembarangan menganggap sesuatu menjadi hal yang paling kau sukai. Jika itu terjadi, kau akan semakin tertekan. Meskipun aku tahu hal apa yang kusukai, dan aku sudah berusaha keras untuk menemukannya, tetapi aku tetap tak bahagia. Semua usaha kerasku jadi sia-sia. Aku depresi. Aku tak tahu lagi harus bagaimana sekarang. Itu juga berarti bahwa kau masih tidak tahu apa yang kau sukai dalam hidupmu. Cobalah untuk melakukan banyak hal baru, agar kau bisa tahu hal seperti apa yang kau sukai. Setiap kali kau mencobanya, kau bisa fokus padanya tanpa memikirkan hal lain. Jika kau memilikinya atau sudah menemukannya, maka harga dirimu akan meningkat. Jika ada sesuatu yang sangat kau sukai dalam hidupmu, kau akan menyukai hari-harimu. Ketika kau menyukai hari-harimu, kau juga akan menyukai hidupmu. Aku sangat berterima kasih kepadamu, karena kau adalah orang yang paling memahami hatiku. Alasanku menjadi penulis. Alasanku bisa sampai menjadi penulis adalah karena aku menyerah pada waktu yang tepat.
Aku adalah seorang atlet taekwondo selama 10 tahun, tetapi aku mengalami cedera tulang belakang. Setelah melakukan operasi, aku sembuh total dan sebenarnya bisa mulai berlatih lagi. Namun aku tidak melakukannya. Orang-orang di sekitarku menyayangkan keputusanku dan berkata bahwa aku tidak tekun. Aku mengelola bisnis pakaian selama 6 tahun. Bisnis yang terakhir ku kelola kondisinya tidak terlalu bagus. Aku bisa berusaha lebih baik lagi, tetapi tak kulakukan. Orang-orang di sekitarku kembali berkata bahwa aku tidak tekun dan tidak bisa bertahan untuk melakukan satu hal saja. Selama 2 tahun aku mempersiapkan diri mengikuti kompetisi menulis, sambil bermimpi untuk bekerja di perusahaan periklanan. Tetapi aku menyerah. Aku kuliah sampai semester pertama tahun keempat, kemudian berhenti. Sekali lagi, orang-orang di sekitarku menyayangkan keputusanku dan berkata bahwa aku tidak tekun. Mereka ingin aku bertahan dan berusaha lebih keras lagi. Lalu aku mulai menulis karena aku ingin menjadi seorang penulis. Aku pun menjadi penulis dengan karya bestseller. Aku melakukan pekerjaanku dengan baik sebagai penulis. Keberanianku melepaskan hal yang tidak kusukai telah membawaku ke jalan untuk menjadi penulis. Mereka bilang aku harus bertahan melakukan satu hal, tetapi aku tidak ingin melakukan hal yang tidak kusukai untuk selamanya. Aku menjadi orang yang tidak tekun untuk hal yang tidak kusukai. Namun, aku akan tekun untuk melakukan hal yang kusukai. Kau boleh mempersiapkan diri untuk sertifikasi, ujian pegawai negeri sipil, atau apapun dalam waktu yang lama. Tetapi jika kau sadar bahwa kau tidak menyukainya, waktu yang kau gunakan untuk mempersiapkan semua itu tidaklah sia-sia. Jadi jangan takut dengan ucapan orang yang berkata bahwa kau tidak tekun. Jika terus melanjutkan persiapan untuk hal yang tidak kau sukai tanpa mempercayai dirimu sendiri, saat itulah kau membuang-buang waktumu. Tidak ada alasan bagimu untuk melakukan hal yang tidak kau sukai terus-menerus. Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa kau lakukan dan menjadi sumber penghasilanmu. Namun kau tidak dilahirkan untuk melakukan itu. Meskipun tak melakukannya, ada banyak hal lain yang bisa kau lakukan. Kau bisa hidup stabil tanpanya dan kau juga bisa bahagia meski tak melakukannya. Ada begitu banyak hal lain yang bisa kau lakukan dengan penuh ketekunan. Jika kau tak tahu apa kesukaanmu, bukan berarti kau benar-benar tak tahu. Kau mungkin hanya belum tahu karena belum mencarinya dengan teliti. Satu hal yang pasti adalah bahwa kau punya banyak waktu untuk melakukan apa yang kau sukai, sebanyak waktumu untuk melepaskan apa yang tidak ingin kau lakukan. Apapun alasannya, jika setelah melakukan operasi, aku masih melakukan taekwondo dengan tekun, atau jika aku masih berbisnis pakaian sampai sekarang, aku pasti sangat sedih dan tertekan saat ini. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa pekerjaan itu buruk, hanya saja itu bukan pekerjaan yang ingin kulakukan. Aku berhenti karena tidak ingin melakukannya lagi. Jika aku masih melakukannya hanya karena dipandang sebagai orang tekun, atau hanya karena takut semua yang sudah kulakukan selama ini sia-sia, aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan penuh kesengsaraan. Hal yang penting bagimu adalah apa yang bisa kau lakukan dengan baik dan bukan seberapa lama kau melakukan itu. Lakukan apa yang kau rasa cocok untukmu dan apa yang ingin terus kau lakukan. Kau bisa menjadi ahli dalam suatu hal jika melakukannya secara terus-menerus. Namun tidak ada alasan bagimu untuk terus melakukan hal yang tidak kau sukai. Kau harus bisa melepaskan sesuatu yang membuatmu menderita. Meski kau tidak bisa melepaskannya karena mencemaskan banyak hal, atau takut tidak bisa hidup tanpanya, kau tetap harus melepaskannya. Dengan begitu, kau bisa menemukan jalan lain untuk mencari sesuatu yang cocok denganmu, sesuatu yang lebih cocok denganmu daripada sebelumnya. Aku lahir pada 17 Juli 1988. Tentu saja aku tidak bisa mengingat ekspresi ibu dan ayahku saat itu. Namun berdasarkan cerita dari ibuku, mereka menangis terseduh-seduh saat itu.
Pertama, mereka merasa bersalah karena aku terlahir dengan tubuh yang sangat kecil. Kedua, karena aku terlahir dengan kelainan. Aku terlahir dengan berat 2,7 kilogram dan memiliki kelainan katup jantung. Tinggi badan ibuku cukup dan ayahku agak pendek. Ayahku adalah seorang atlet dan karena beliau khawatir padaku yang mengidap penyakit itu, beliau berhenti berolahraga. Kegiatan yang sudah beliau lakukan sepanjang hidupnya karena menjadi atlet tidak bisa menghasilkan banyak uang pada saat itu. Ayah bilang itu sengaja ia lakukan karena memang beliau berniat untuk berhenti. Namun aku tahu bahwa beliau melakukan itu karena harus membayar biaya rumah sakit. Aku bisa memahaminya karena aku tahu rasanya punya mimpi. Siapapun bisa menyerah pada impiannya demi seseorang. Tetapi itu bukan berarti mereka tak peduli pada mimpinya. Bisa saja mereka menyesali hal itu seumur hidup mereka. Jadi meskipun tak terlihat, mungkin saja ayahku menangis sendirian karena itu. Ayah bekerja dengan sangat keras hingga dapat membayar semua biaya rumah sakit. Ibu merawatku selama 1 tahun sambil berpindah-pindah karena suatu keadaan yang membuatnya tak bisa merawatku di satu rumah sakit yang sama terus. Ayah dan ibuku tidak membeli pakaian baru. Mereka juga tidak pernah membeli makanan enak. Aku pun terselamatkan. Kudengar saat itu usia ayah dan ibuku jauh lebih muda dari usiaku sekarang. Ada banyak hari dalam hidupku ketika aku merasa diriku ini buruk. Jika dibandingkan orang lain, aku ini orang yang sangat terbelakang. Aku tidak pandai dalam belajar, gagal dalam cinta, dan banyak melakukan kesalahan. Namun kupikir lagi, aku ini adalah orang yang berharga. Aku begitu berharga hingga pada masa mudanya orang tuaku menyerah pada mimpi mereka. Jika hari ini kau merasa buruk karena melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan, kuharap kau bisa meminta ayah dan ibumu untuk menceritakan tentang hari kelahiranmu. Dengan begitu kau akan tahu kebahagiaan orang tuamu dan besarnya pengorbanan mereka untuk bisa memberi kehangatan dan kenyamanan pada tubuh kecilmu saat itu. Kita adalah orang yang berharga. Kau akan selalu menjadi orang yang berharga bagi seseorang, meski kadang kau tak merasa seperti itu. Ulang tahun. Semoga hari ini kau menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Alasan tak bisa bergaul. Menurutku, kau akan sulit bergaul dengan orang lain jika terlalu ngotot menunjukkan sisi terbaik dirimu dan terlalu khawatir menunjukkan sisi burukmu. Kau akan mudah tersinggung dan tersakiti hanya karena seseorang mengatakan sedikit hal buruk tentangmu. Alasanmu mudah tersinggung dan tersakiti adalah karena kau merasa dirimu sangat kuat dan selalu menunjukkan sisi baikmu saja. Selama berhadapan dengan orang lain tanpa sadar, kau sering terluka dan kau menjaga jarak dari siapapun yang datang mendekat. Kau menghindar karena tak ingin lagi terluka. Karakteristik orang yang salah mengambil pilihan. Terlalu keras kepada dirinya sendiri, sering menyalahkan dirinya sendiri, bahkan meski ia membenci seseorang yang telah membuatnya menderita dan terluka, pada akhirnya ia akan kembali menyalahkan dirinya sendiri. Ia sering merasa hampa dan kesepian. Agar tidak merasa seperti itu, ia berusaha keras agar orang lain tak berhenti memberi cinta dan perhatian kepadanya. Ia penuh perhatian dan penuh kesabaran. Itu membuatnya tak bisa bercerita kepada orang lain tentang rasa kesalnya. Ia pun sering tersakiti, sesering ia menahan perasaannya. Kecemasan pun muncul karena ia terus menahan perasaannya, meski ia tidak menyukai situasinya yang sulit dan ingin menghindar. Ia tak punya jalan lain selain menghadapinya. Namun, kecemasan tetap saja muncul, karena ia selalu berusaha bertahan. Saat merasa cemas, seseorang akan bertindak berlebihan. Ia akan berusaha menghilangkan kecemasan itu dengan menutupinya melalui tindakan yang berlebihan. Orang yang salah mengambil pilihan terlalu sering tertawa, terlalu ceria, atau berpura-pura terlihat sangat kuat, terlalu mudah marah, atau terlalu sering menghindar dan menjauhkan diri dari orang lain.
berpura-pura terlalu acuh tak acuh, meski itu sulit, bersikap terlalu sibuk atau terlalu sensitif. Kau harus tahu bahwa pada saat seperti itu dirimu sedang gelisah dan tidak dalam keadaan tenang. Kau bertindak berlebihan untuk mendapatkan perhatian orang lain atau bahkan untuk benar-benar menghindarinya. Kau akan tahu batasannya saat memikirkan kembali perbuatanmu. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Sepertinya aku sudah keterlaluan. Kau lebih banyak merasakan penyesalan daripada kepuasan. Sesungguhnya orang yang salah mengambil pilihan melakukan tindakan seperti itu karena ia kekurangan cinta untuk dirinya sendiri. Cinta yang seperti apa? Cinta yang seperti ini. Aku terlahir dengan tubuh yang lemah dan ibuku bekerja keras tetapi hanya menghasilkan 50.000 won sehari. Namun ia menghabiskan 100.000 won untuk membayar biaya rumah sakit. Meskipun begitu, ibuku tetap menyayangiku. Ia menyayangiku meski aku tak sempurna. Cinta berbentuk kebesaran hati untuk menyukai ketidaksempurnaan. Jika tidak memiliki cinta untuk dirimu sendiri, kau akan bersikap keras terhadap dirimu sendiri dan sering menyalahkan dirimu sendiri. Ketika kau membenci seseorang yang bersalah karena telah membuatmu menderita dan terluka, pada akhirnya kau akan kembali menyalahkan dirimu sendiri. Sangat sulit bagimu jika kau tidak mencintai dirimu sendiri. Kau tidak menunjukkan dirimu apa adanya. Kau hanya berusaha untuk terlihat baik dan sempurna di hadapan orang lain. Ketika kau bisa mencintai dirimu sendiri dan menerima dirimu dengan segala kesalahan dan ketidaksempurnaanmu, saat itulah kau baru bisa menentukan pilihan dengan lebih baik lagi. Jika pilihanmu tidak memberi hasil yang baik, kau akan kembali memiliki hati yang besar untuk menerima satu pilihanmu yang tak sempurna itu. Dengan begitu, kau akan bisa mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik bersama ketidaksempurnaan dalam dirimu. Jadi, kau harus mencintai dirimu sendiri. Harus. Aku mengerti hal seperti ini bisa saja terjadi. Adalah ucapan terbaik untuk dirimu setiap kali kau melakukan kesalahan. Ucapkan ucapan terbaik untukmu setiap kali kau melakukan kesalahan. Itu bisa saja terjadi. Dengan begitu, kau bisa menerima dan mencintai dirimu yang tak sempurna. Kau pun akan berusaha lebih keras lagi untuk menjadi sosok yang lebih baik di masa depan. Kau tak bisa menjadi orang sempurna karena yang kau butuhkan bukanlah dirimu yang sempurna, melainkan berdamai dan hidup bersama dirimu yang tidak sempurna. Demikianlah kau bisa bahagia dengan dirimu yang tidak sempurna. Jika sekarang kau merasa lelah, yang kau butuhkan adalah cinta. Jika tidak punya hal yang disukai, ada seorang anak yang sejak kecil berperilaku seperti orang dewasa. Anak itu tidak memiliki sisa ruang dalam diri untuk menjadi anak-anak, dan mau tak mau harus cepat tumbuh dewasa karena lingkungan yang memaksa. Ketika anak itu sudah sering mendapat masalah sedari kecil dan menyelesaikan semuanya sendirian, menurutku saat dewasa ia akan sangat mementingkan kestabilan hidupnya. Jadi, jika ia tidak bisa meraih kestabilan hidup seperti yang diharapkannya, atau ketika ia tidak bisa memerankan perannya dengan baik, ia akan menyalahkan diri sendiri. Ia akan kesulitan untuk mengatasi masalahnya. Ia tak akan bisa menanggung ketidaksempurnaan dalam dirinya. Ia tidak memiliki hal yang disukai, yang bisa membuat hatinya berdebar, karena ia hanya berusaha keras untuk meraih kestabilan hidupnya. Ketika merasa lesu. Alasan kau lesu dan tak ingin melakukan apapun, pertama karena kau lelah. Bisa juga karena kau terus bertahan melakukan sesuatu yang tidak kau sukai. Atau kau terus berusaha agar berhasil tetapi tak bisa. Mungkin dirimu lelah karena terus berusaha, terus berharap pada satu hal. Mungkin juga kau lelah menghadapi masalah yang bermunculan, lalu cemas saat berusaha memikirkan jalan keluarnya, karena kau tahu bahwa dirimu tak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya.
Apapun itu, menurutku, itu semua karena kau lelah. Cara untuk menghilangkan kelesuan itu sederhana. Jika kau sudah merasa lesu sepanjang hidupmu, mungkin kau membutuhkan pengobatan dari dokter. Namun jika kau baru merasa lesu belakangan ini, istirahatlah yang cukup agar kekuatanmu pulih kembali. Namun, masalah yang sebenarnya adalah ini. Kau akan sangat membenci dirimu yang lesu. Jika kau tidak mencintai dirimu sendiri, atau kau terlalu keras kepada dirimu sendiri. Kalau sudah begitu, kau tidak akan beristirahat meski membutuhkannya, karena kau terlalu sibuk membenci dirimu yang lesu. Kemudian, kau takut kelesuan itu akan berkepanjangan. Lalu kau akan lebih sibuk lagi membenci dirimu yang cemas seperti itu. Akhirnya kondisimu yang sudah lelah itu akan semakin memburuk. Sepanjang apapun waktu berlalu, kau akan tetap menderita dan sulit bagimu untuk terlepas dari kelesuan. Karena itu, jangan terlalu keras kepada dirimu saat kau merasa lesu. Tak perlu memaksakan diri untuk segera bangkit. Biarkan dirimu yang lesu itu beristirahat sampai kau bisa bernafas lega. Dengan begitu, kau akan bisa menemukan kekuatanmu lagi dan bersemangat dalam menjalani hidup. Kau sudah menggunakan semua energimu selama ini. Kau pasti kelelahan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kau yang meninggalkan penderitaan, untukmu yang tak lagi menahan diri dan berhasil meninggalkan apa yang membuatmu menderita. Kau memiliki keberanian luar biasa untuk bisa mengambil keputusan mengagumkan itu. Kau sudah melakukan hal yang benar. Kau berhasil mengatasi pilihan yang sulit itu dengan sangat luar biasa. Keberanian untuk melakukan itu demi dirimu adalah pilihan yang paling kau butuhkan. Jika kau terus hidup dengan keberanian itu, pada akhirnya kau akan menemukan apa yang kau sukai. Jangan khawatirkan apapun malam ini. Seiring waktu, kau akan merasa bahwa kau telah membuat pilihan yang baik. Mari kita pergi untuk menyongsong hari ini dengan sosok yang paling menggambarkan dirimu. 3 hal yang diperlukan untuk berubah. Pertama, keinginan. Kedua, waktu. Ketiga, keyakinan bahwa kau bisa berubah. Jika kau tidak memiliki satu saja dari 3 hal di atas, umumnya tekad untuk berubah tidak akan bertahan lama, sehingga berakhir tanpa adanya perubahan. Untukmu yang memikirkan banyak hal, berusahalah lebih keras sebesar kecemasanmu. Jika kemampuanmu semakin baik, kecemasanmu akan hilang dengan sendirinya. Jika kau ragu soal menyerah atau tidak, jangan menyerah sampai kau sudah mencoba semua cara untuk bertahan. Karena jika kau benar-benar ingin menyerah, kau tidak akan ragu untuk berhenti sekarang juga. Jika harga dirimu menurun, kurangilah bermain media sosial dan luangkan waktu untuk melakukan apa yang kau suka. Karena orang-orang di media sosial tidak menunjukkan diri apa adanya. Mereka hanya mengunggah hal-hal yang bagus dan menunjukkan sisi yang baik saja. Melihat unggahan orang lain saat harga dirimu sedang menurun hanya akan membuatmu semakin menderita. Jika kau memikirkan banyak hal, kau tidak akan bisa beristirahat walaupun kau punya banyak waktu. Cara menata pikiran. Banyak berpikir membuat benakmu rumit, dan terkadang kau jadi tidak tahu bagaimana harus menatanya. Apakah begini yang benar atau begitu? Ketika kau terus berpikir dan sulit menata pikiran, kau jadi membenci dirimu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kau pun akan membenci hidupmu yang sekarang. Ketika kau akhirnya tak berhasil menata pikiranmu, kau akan semakin merasa kesulitan, semakin rumit pula pikiranmu, dan di sana hanya ada kegelapan dan kejenuhan yang akan kau rasakan sampai kemudian hari. Cara terbaik untuk mengatasi hal itu adalah dengan mengistirahatkan pikiranmu. Jika kau merasa sedang gagal menata pikiranmu, berilah waktu istirahat yang cukup untuk pikiranmu itu. Jangan malah semakin keras berusaha menatanya, karena mengistirahatkan pikiran sama dengan mengistirahatkan dirimu juga. Kau bisa beristirahat dan berpikir sesuai kemampuanmu.
Kau bisa beristirahat jika ada hal yang tidak kau mengerti. Begitulah cara kita menemukan jawaban dalam hidup. Jika kau ingin segera menemukan jawaban, tetapi terus memikirkan pertanyaan lain yang jawabannya sulit untuk ditemukan, masalahmu akan jadi semakin besar. Kau akan kehilangan waktumu karena memikirkan pertanyaan yang jawabannya tidak bisa ditemukan. Kau akan menjadi orang yang tidak bisa melakukan apapun saat ini. Senyuman, kebahagiaan, dan perjalanan, semua itu tidak terlihat menarik. Bahkan kau bisa tertekan saat sedang menyantap makanan yang enak. Sekarang cobalah istirahatkan pikiranmu sekali saja dan berhentilah sejenak dari mencari jawaban atas pertanyaan yang menyulitkan dirimu. Setelah itu kau bisa memikirkan apapun sesuai kemampuanmu, lalu beristirahat lagi saat kau perlu. Jika kau menjalani hidup seperti itu, setidaknya waktumu tak akan terbuang dengan sia-sia. Pada dasarnya tidak ada jawaban yang pasti. Kau harus keluar dan mencari jawaban yang paling tepat untuk dirimu sendiri. Karena hanya dirimu sendiri yang bisa menemukannya. Mungkin kita tidak sempurna, belum dewasa, dan sering melakukan kesalahan. Tetapi kita tetap harus bahagia, dan ada sekelumit kebahagiaan ketika kita tidak gundah, ketika tidak ada masalah, dan ketika tidak khawatir. Akan selalu ada masalah yang mengganggu pikiranmu, tetapi jangan mencoba menyelesaikannya sekaligus. Sesuaikanlah dengan kemampuanmu, lalu fokus pada kebahagiaanmu saat ini. Dengan demikian, kau akan bisa menemukan jawaban yang kau harapkan dalam hidupmu. Cobalah mengistirahatkan pikiranmu hari ini. Kau bisa menyantap makanan lezat dan menikmati harimu dengan lebih santai daripada kemarin. Tenangkanlah benakmu sebentar saja. Selama ini kau sudah membuatnya berpikir terlalu keras. Sendirian. Hari ini kau harus menghibur dirimu sendiri yang sudah lama menangis sendirian. Tolong jangan menghentikannya. Tolong jangan menghentikan orang-orang yang ingin menemukan dan mengejar impian mereka. Dunia sudah banyak berubah. Meski tak akan menghasilkan uang yang sangat banyak, akhir-akhir ini kita bisa menjalani kehidupan yang stabil. Jika kita tahu apa yang kita sukai dan melakukannya dengan baik, apapun pekerjaan itu, walau awalnya tentu tidak akan mudah. Dunia ini tidak lagi cuma mementingkan yang terlihat baik di mata orang lain, tetapi telah menjadi tempat yang lebih menghargai keunikan seseorang. Awalnya mungkin kelihatan sangat buruk dan sulit, namun kita tak boleh menghancurkan mimpi seseorang dengan memberitahunya seolah-olah keadaan sulitnya itu adalah hasilnya, karena nantinya bisa saja kehidupan orang itu melebihi ekspektasi, dan ia bisa lebih tenang dan bahagia di jalan yang telah ia pilih. Karena ada satu yang tidak akan pernah berubah, meski dunia telah berubah. Orang-orang merasa bahagia ketika mereka menjalani kehendak mereka. Orang bisa berusaha lebih keras saat ia melakukan sesuatu yang ingin dilakukannya. Kemampuannya pun akan semakin baik sekeras usahanya. Jadi kusarankan agar kau tidak mengatakan bahwa kenyataan hidupnya itu adalah jawaban untuk dirinya. Kau mengatakan itu seolah-olah demi kebahagiaannya, tetapi itu hanyalah keegoisanmu. Biarkan ia melakukan apa yang ingin dilakukannya. Berikanlah dukungan di sisinya, agar ia bisa berlatih hingga mampu terbang dengan bebas. Bukan berarti kau tidak peduli, itu adalah kepercayaan terbaik yang dapat kau berikan dengan cinta. Seseorang yang mencari dan mengejar mimpi yang disukainya bukan berarti ia tidak tahu apa-apa tentang realitas. Ia mengetahui realitas sebaik dirimu. Ia juga tahu bagaimana cara menjalaninya. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku tidak akan hidup seperti ini lagi. Ia mengejar mimpi bukan karena tidak tahu apa-apa tentang realitas, tetapi justru karena ia sangat mengetahui realitas dan ingin membuat kehidupan jadi lebih baik. Berbeda dengan dirimu yang cenderung berusaha menghalanginya, ia lebih memiliki keberanian daripadamu. Salah besar jika kau berpikir bahwa keahlian dan kestabilan dalam hidupmu sekarang akan tetap menjadi keahlian dan kestabilanmu di masa depan.
Masa depan itu misterius. Jika pekerjaan yang stabil itu adalah sesuatu yang tidak kau sukai, meski kelak hidupmu akan stabil secara ekonomi, mungkin perasaanmu lah yang akan jadi sangat tidak stabil. Jika kenyataan hidup yang kau maksud hanyalah tentang uang, berarti kestabilanmu hanya sebatas uang. Namun uang bukanlah kestabilan yang sebenarnya. Kemampuan menjaga kestabilan mental dalam kehidupan yang tak stabil ini mungkin merupakan stabilitas yang sebenarnya. Untuk dapat menjaga perasaan kita dengan baik, kita harus menjaga apa yang kita sukai. Memang benar, jika kau terus melakukan apa yang tidak kau sukai, kadar ketidaksukaanmu akan menurun karena perlahan pasti akan terbiasa, tetapi kau akan semakin merasa hampa. Karena hal itu tidak bisa memberikanmu kepuasan. Kehidupan yang stabil bisa ditentukan dengan seberapa tenangnya pikiranmu. Tentu saja, pikiran juga bisa tak stabil jika tidak punya uang saat mengejar mimpi. Namun, jika orang lain mencari atau mengejar mimpinya, berarti ia lebih memilih untuk mengejar stabilitas pikirannya daripada stabilitas ekonomi. Yang harus kau lakukan adalah memberinya semangat agar ia bisa berusaha keras mengejar pekerjaan tetapnya dan membuat keuangannya stabil. Jika ia tak menyukai itu, tak perlu kau ingatkan pun, ia akan berbalik sendiri dan mengejar stabilitas ekonominya. Dan di sanalah ia akan bisa merasakan stabilitas pikirannya. Jangan mengatakan apapun tentang realitas. Bukan hanya kau yang boleh mengejar mimpimu. Orang lain juga ingin terus mencari dan mengejar mimpinya. Jadi biarkanlah. Akan ada waktu lain. Ada kata-kata yang paling sering kuucapkan saat sesi konseling. Apapun yang aku katakan sekarang sebenarnya itu tidak terlalu penting. Karena apapun yang kukatakan tidak akan menjadi masalahmu lebih baik. Tidak akan menjadikan masalahmu lebih baik. Apapun masalahnya, kau akan mampu melewatinya. Meskipun saat ini terasa gelap, karena kau tidak tahu harus berbuat apa. Gelap itu akan berlalu dan terang akan tetap datang, tanpa kau harus berusaha. Masalah-masalah sulit yang ada sekarang akan kau lewati, dan masa-masa bersinar akan datang. Jangan terlalu khawatir. Memang masa-masa sulit yang kau alami saat ini kelihatannya akan terus berlanjut. Kau cemas dan menderita karena besarnya keraguanmu. Padahal yang sedang kau lakukan. Namun, tanpa kau perlu bersusah payah saat-saat ini akan terlewati seiring berlalunya waktu. Masa-masa indah yang baru akan datang. Kau boleh mempercayainya, kau juga boleh berharap untuk itu. Percayalah bahwa semuanya akan berlalu, semuanya akan membaik dan waktu yang baru pun akan datang. Maksud sebuah ucapan. Suasana hatimu bisa buruk sepanjang hari setelah mendengar lawan bicaramu mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Lawan bicaramu itu mungkin tak bermaksud menyinggungmu dengan ucapannya, karena ia berbicara seperti biasa. Hanya saja hatimu tak bisa memahami maksud ucapannya seperti biasanya. Saat tidak mampu mengatasinya, kau bisa saja menyakitinya dengan cara bicaramu yang buruk. Jika harga dirimu menurun, sekecil apapun ucapan tentang dirimu akan terdengar buruk, dan kau pun akan mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Saat lawan bicaramu mengatakan sesuatu tentang dirimu, itu bisa terdengar seperti sedang membandingkan dirimu dengan orang lain, atau membicarakan hal-hal buruk tentangmu. Apapun itu, kau akan menerimanya dengan negatif. Semakin banyak berbicara, kalian berdua akan semakin lelah. Entah itu bagi orang yang tidak bermaksud untuk berbicara buruk, maupun bagi orang yang menerimanya dengan negatif. Situasi seperti itu akan terus berulang. Orang yang berbicara tidak mengerti lawan bicara tersinggung, dan orang yang tersinggung tidak mengerti mengapa lawan bicara berkata seperti itu. Seharusnya kedua pihak membicarakan kesalahpahaman itu, tetapi justru hal itu yang sering terlewatkan. Ketika suasana hati seseorang memburuk, cara bicaranya pun jadi buruk, pertengkaran pun akan semakin besar. Saat kau fokus bertengkar, kau akan terus mengatakan hal-hal negatif.
mengungkapkan kesalahan lawan bicaramu di masa lalu, atau membalasnya dengan mengatakan sesuatu yang bisa menyakitinya. Pertengkaran akan membuat kalian berdua saling menyakiti. Jadi, kita harus berkomunikasi dengan baik satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud dari ucapan kita. Hubungan yang baik bisa jadi rusak dalam sekejap. Karena itu, orang yang akan berbicara harus berpikir sebelum berkata agar tidak menyinggung lawan bicara. Orang yang mendengarkan juga harus memahami dan mencoba untuk tidak menerima ucapan lawan bicaranya secara negatif. Lebih baik jika kita menanyakan terlebih dahulu maksud ucapan seseorang daripada langsung berpikir negatif dan meluapkan kemarahan. Jika dua orang yang berbincang tidak berusaha untuk melakukan hal di atas, berbicara takkan menyelesaikan masalah. Pertengkaran akan sering terjadi, tak peduli secocok apapun kalian. Siapapun pasti ingin bersikap baik kepada orang yang sudah bersikap baik kepadanya. Biasanya aku juga ingin bersikap lebih baik kepada orang yang sudah baik kepadaku. Satu hal yang membuat aku bisa merasakan sikap baik itu adalah tutur kata yang baik. Jika lawan bicara mengatakan sesuatu yang baik kepadaku, itu membuatku ingin mengatakan sesuatu yang baik juga kepadanya. Namun jika lawan bicaraku berkata sembarangan, maka akan sulit bagiku untuk tetap mengatakan sesuatu yang baik. Rasanya seperti aku yang dirugikan. Jadi penting untuk memilih dengan siapa kau ingin bersama. Orang yang selalu ingin berkata baik akan stres jika berada di sisi orang yang berkata sembarangan, karena ia tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Jadi, orang yang selalu ingin berkata baik harus berada di sisi orang yang selalu ingin berkata baik juga. Karena semakin sering hal-hal baik diucapkan, hubungan pun akan terasa semakin baik. Mereka pun akan lebih sering mengatakan hal-hal yang baik. Memang penting untuk selalu mengatakan hal yang baik, tetapi menentukan dengan siapa kau ingin bersama juga sama pentingnya. Jadi, jika maksud sebuah ucapan baik tetapi terdengar buruk, penting bagi siapapun yang mendengar untuk memahami maksudnya dengan baik. Tentu saja kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kesalahpahaman dalam pembicaraan antara orang yang satu dengan lainnya. Namun jika kita mengupayakan cara di atas, setidaknya itu bisa membantu kita untuk mengurangi kesalahpahaman yang bisa menyakiti satu sama lain. Bagaimana ucapanmu hari ini? Seberapa sulit keadaanmu sampai kau melampiaskan kekesalan kepada orang di sekitarmu? Berhati-hatilah, karena ucapanmu mencerminkan dirimu. Obsesi. Alasan kau terobsesi dan tidak bisa melepaskan apa yang seharusnya kau lepaskan adalah karena pikiranmu sedang sangat tidak stabil. Ketika kau melepaskan sesuatu yang menjadi obsesimu, kau akan kehilangan fokus dan lebih cemas. Itulah mengapa kau sangat terobsesi pada sesuatu. Sebenarnya kau tahu bahwa kau harus melepaskannya dari pikiranmu, tetapi kau tidak bisa dan tetap menggenggamnya dengan erat, karena jika kau melepaskannya, kau akan merasa cemas. Orang yang bisa melakukan sesuatu dengan baik sendirian akan baik-baik saja meski ia melepaskan obsesinya. Namun, orang yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik sendirian tidak akan mampu melepaskan obsesinya. Sekarang saatnya bagimu berlatih untuk tidak terobsesi. Bagaimana aku harus hidup? Cobalah melakukan suatu hal yang kau sukai setiap perubahan musim. Jangan terlalu cemas. Hiduplah sambil melakukan banyak hal yang kau sukai, karena hidupmu hanya sekali. Semoga masa-masa sulit berlalu lebih cepat, dan saat-saat menyenangkan bertahan lebih lama. Semoga harimu dipenuhi kesenangan, dan orang yang kau ajak berbagi cerita selalu berada di sisimu. Aku harap kau tidak memiliki pikiran negatif saat sendirian. Aku harap kau bisa fokus pada masa sekarang, agar hati dan pikiranmu bisa merasa tenang. Setelah menutup lembaran buku ini, kau akan tetap berhadapan dengan kesulitan, namun kau akan bisa mengatasinya satu persatu dengan caramu sendiri. Semoga kesedihan dan kesulitan dalam hidupmu berkurang, agar kau bisa lebih sering tersenyum.
Kita telah mencapai bagian terakhir dari buku ini. Untuk teman-teman yang telah mendengarkan audiobook ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku, bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih.